Kemarin aku meninggalkanmu bukan karena aku nggak cinta sama kamu, tapi agar kamu tahu bagaimana rasanya rindu. Yes. Memang betul, aku sangat merindukan dirimu. Cukup rumah. Sallallahu Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah beliau guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram yang kita hormati, Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, Jawa Timur telah hadir tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah malam hari ini insya Allah dengan kelupiran keberkahan sedaya, karena di samping kita kelupiran berkahi wawasan solawat, kita juga kerawuhan orang yang baru pulang dari haji. Jadi Abah Anza baru aja pulang dari melaksanakan ibadah haji, jadi tungone sih tembus langit ini. Jadi malam hari ini tolong jangan ada satupun yang minta doa sama saya. Termasuk nanti penutupan majelis saya tidak mau baca doa. Saya baca doa ke Haji Anwar Zahid karena saya batal berangkat haji tapi beliau jadi berangkat haji. Jadi aku rotok keting sedih aku. Padahal kita ini selalu bareng besti kemana-mana, tapi mangkat haji aku ditinggal. Kau begitu teganya pada diriku. Alhamdulillah nanti kita akan mendengarkan beliau tausiah, nasihat, sekaligus nanti kita akan mendapatkan doa dari beliau. Yang jelas kita sudah tahu setiap Kiai Haji Anwar Zahid memberikan tausiah dimanapun, bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga motivasi dalam hidup kita untuk menjadi hamba umat Nabi Muhammad yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita doakan selalu mugi-mugi beliau panjenenganipun yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid, mugi-mugi selalu diparingi kesehatan zahiran wa batinan, diparingi kekuatan, diparingi kesabaran, keistiqomahan terus untuk membimbing kita, khususnya kepada Anzamaniyah. Mana angkat tangan Anzamaniyah, angkat tangan Anzamaniyah. Zahirmaniyah, angkat tangan Zahirmaniyah. Alhamdulillah saya tetap pakai Zahirmaniyah. Zahirmaniyah dan Anzamaniyah itu selalu menjadi satu dimanapun. Kamu kok selalu gitu sih sama aku? Kemarin aku meninggalkanmu bukan karena aku nggak cinta sama kamu, tapi agar kamu tahu bagaimana rasanya rindu. Yes. Memang betul, aku sangat merindukan dirimu. Cukup rumah. Sallallahu Nabi Muhammad. Semono ben ora tegang pengajian. Sampeyan mulai mau terlalu tegang. Tak kei guyonan sithik ben rada cooling down. Ben rada terlalu sepaneng akhirnya sampeyan malah nang pengajian malah stroke kan medeni. Pengajian malah terlalu serius gini malah pengajian ini ngeten iki, tersenyum, bahagia, hatinya husnudzon, hatinya baik, berdoa baik dengan harapan yang baik, mulih insyaallah dadi menungso luwih apik sedaya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum beliau memberikan tausiahnya, nasihatnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Bupati Kabupaten Kebumen kepada beliau, Ibu Hajah Lilis Nuryani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah mabada. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Zahid selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Bojonegoro. Yang saya hormati Habib Haji Zainal Arifin. Abidin, mohon maaf Pak. Yang saya hormati Ibu Hajah Romelah Sudaryo. Yang saya hormati Gubernur Jateng yang diwakili asisten pemerintahan dan Kes
Mesra, Bapak Iwanuddin Iskandar SHM Hakum. Yang saya hormati Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Polisi Dr. Latif Usman SHSIK. Yang saya hormati Forkopimda, Wakapolres Dandim 0709 atau yang mewakili. Yang saya hormati Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Reza. Yang saya hormati Kiai Haji Afif Mubin Hanif Al-Hasani, Gus Fahrudin, Gus Hari, Gus Lukman Hakim. Yang saya hormati Porkopincam Alian, Camat Kapolsek dan Ramil. Yang saya hormati Kades Jatimulyo Bapak Haji Nur Hamid. Yang saya cintai Insinyur Muhammad Yahya Fuad, dan yang saya hormati Kadis Perkimhum, KDLHKP dan Kesbang Pol. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintahan Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Ibu Hajah Romelah Sudaryo atas inisiatif dan kontribusinya dalam menyelenggarakan kegiatan penuh berkah ini. Pengajian akbar dan tasyakuran seperti ini bukan hanya menjadi ruang silaturahmi dan ibadah, tapi juga menjadi penguat nilai-nilai sosial dan spiritual di tengah masyarakat. Ini adalah bentuk nyata bahwa kebaikan yang dilakukan oleh individu atau keluarga akan memberi manfaat luas bagi lingkungan dan sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita telah memasuki bulan Muharram 1447 Hijriah. Bulan yang penuh makna dan syarat dengan nilai Hijriah. Berpindah dari keadaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah cara berpikir, cara hidup, dan cara memandang masa depan. Kebumen saat ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk tingginya angka kemiskinan. Kita tidak menutup mata bahwa Kebumen masih menjadi salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Tapi yang lebih penting dari angka adalah komitmen untuk berubah, dan saya tegaskan pemerintah Kabupaten Kebumen tidak tinggal diam. Kami terus berupaya mengintervensi kemiskinan melalui berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan lainnya. Di saat yang sama, kami juga terus memperbaiki dan memperbaharui data kemiskinan agar intervensi dan program bisa tepat sasaran. Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang efektif. Tidak boleh ada warga miskin yang terlewat dari perhatian. Dan tidak boleh pula ada data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan majelis ini sebagai ruang untuk bermusahabah, memperkuat nilai keimanan, dan meneguhkan kembali semangat hijrah menuju Kebumen yang lebih berdaya. Semoga keluarga besar Ibu Hajah Romelah Sudaryo mendapatkan keberkahan dan balasan pahala
atas niat baiknya, dan semoga seluruh jamaah yang hadir memperoleh manfaat dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Ibu Bupati yang telah memberikan sambutan. Semoga apa yang menjadi harapan serta cita-cita dari pemerintah Kabupaten Kebumen dimudahkan, dikabulkan dan disukseskan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengar Kiai Haji Anwar Zahid memberikan tausiah, saya atas nama pribadi Ali Zainal Abidin beserta keluarga besar Majelis Ta'lim dan Sholawat Az-Zahir dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Selamat hari ulang tahun untuk polisi kita, Polri, untuk masyarakat. Semoga ke depan kepolisian Republik Indonesia kita menjadi lebih baik, dan insya Allah diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan dalam tugasnya, terkhusus Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Wakapolda Jawa Tengah. Mugi-mugi semua tugasnya, semua cita-citanya, semua harapannya dimudahkan, dikabulkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Polri kita, selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 tahun. Semoga semakin sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat tausiah mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, para sesepuh dan bini sepuh, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Nakhusu bidzikri, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, guru kita Komandan Zahir Mania, musuh bebuyutan saya, yang kemarin memang sengaja saya tinggal. Alhamdulillah saya dapat visa, beliau nggak dapat, agar beliau makin rindu sama Makkah, makin rindu sama Madinah, makin rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Asgaf yang ganteng luar dalam, mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, kesabaran, kekuatan, keistiqomahan dalam membimbing umat untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Romlah Sudaryo, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat bersama keluarga beliau. Mohon hadiah suratul Fatihah untuk almarhum suami tercinta beliau, Bapak Haji Sudaryo, yang punya inisiatif acara malam hari ini, karena majelis malam ini juga merupakan bagian dari niat mulia beliau. Nanti kalau masjidnya selesai pembangunannya, kepingin mendatangkan Habib Bidin bersama Az-Zahir, dan tentu saja Abah Anza wajib diundang juga. Kemarin ceritanya Bu Hajah Romlah rawuh ke Bojonegoro, itu sebenarnya awalnya nggak niat ngundang, sekedar kepingin silaturahim. Beliau dawuh ke putranya, pokoknya nyonge kepingin nang Bojonegoro, ketemu ora ketemu sing penting tekan kono senajan wonge ora nana. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama Nyong. Dan Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, spontan beliau nyuwun jadwal ngaji, pokoknya kudu bareng Habib Bidin, Az-Zahir plus Akim kudu digowo, karena rupa-rupanya beliau juga ngefans sama Akim. Tepuk tangan untuk Akim. Mohon hadiah suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Sudaryo. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Semoga diselamatkan dari fitnah dan adab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, dan digolongkan sebagai ahli surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Latif Usman SH SIK Mhum, Wakapolda Jawa Tengah. Saya hafal karena sampai sekarang mapnya masih saya simpan, menunggu map-map berikutnya. Saya akrab dengan beliau mulai dari Dirlantas Polda Jatim, kemudian geser ke Dirlantas Polda Metro, sampai alhamdulillah sekarang Wakapolda Jawa Tengah. Mudah-mudahan beliau makin sukses dalam karir, makin maslahah dan manfaat untuk keluarga dan masyarakat. Ibu Bupati Kebumen, Bu Hajah Lilis Suryani. Ya nggak apa-apa, orang tadi beliau nyebut nama saya juga salah. Nah ini tandanya saya belum pernah menerima amplop dari beliau, makanya saya nggak hafal namanya Ibu. Mohon maaf, Ibu Hajah Lilis Nuryani. Boleh diralat, wong tadi juga Zainal Arifin. Nah ini bukti bahwa kami, Abah Anza, Habib Bidin, Ibu Bupati masih manusia, bukan malaikat. Jadi kalau Bupati itu ada kesalahan dikit-dikit ya wajar. Kalau pengen cari Bupati yang sempurna nggak ada salahnya ya jangan pilih Bupati manusia. Sana malaikat Israel suruh jadi Bupati.
bersama Forkopimda yang membersamai beliau, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres atau yang mewakili, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh pejabat yang hadir semuanya yang kita hormati, panitia yang membantu pelaksanaan majelis mulia malam hari ini, Zahir Mania seluruh Nusantara khususnya yang hadir di majelis mulia hari ini, juga Anzamania, tepuk tangan. Seluruh jamaah, alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat hadir bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi di majelis yang kita muliakan bersama dalam keadaan sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang datang ke sini diangkut pakai ambulan. Di sini juga nggak ada yang diimpus, itu tandanya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat, maka biasa diistilahkan dengan sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang digunakan untuk menjalankan kebaikan, sehat yang tidak digunakan bermaksiat, itu sehat wal afiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, hobinya maksiat, badannya sehat, perbuatannya jahat, itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya memang 99,9% orang-orang jahat, para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? Yang suka nyuri, yang suka korupsi itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka gambleh, yang suka ngata-ngatain orang, yang suka rasan-rasan, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Ya itu namanya sehat yang tidak afiat. Badannya sehat, perbuatannya jahat, hobinya maksiat. Nah kita alhamdulillah dikaruniai badan yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Ini nikmat yang luar biasa. Sehat mau menjalankan sholat, sehat mau datang ke majelis sholawat, sehat mau berzikir, sehat mau ngaji. Ini luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah. Nah kalau orang sakit dia mau mendekat sama Allah, wajar. Orang sakit mau berzikir, orang sakit berdoa, wajar. Emang lagi kering, dikai loro terus Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Padahal kalau sehat mulutnya itu agak rusak, suka fitnah, suka ngata-ngatain orang. Begitu sakit Allah, Allah, ya pantas emang lagi kering. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat sama Allah, udah sakit hobine maksiat, udah sakit senengane masih ngata-ngatain orang, seneng fitnah, suka mengadu domba. Nah makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai sehat walafiat dan dikaruniai bimbingan ibadah dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Acara malam ini juga bagian dari rasa syukur beliau Ibu Hajah Romlah dalam usianya yang sudah 80 tahun lebih, alhamdulillah dikaruniai sehat wal afiat.
Dan kebetulan sekali tadi udah disampaikan sama beliau yang ganteng di samping kanan saya ini, kita ngasih jadwal kepada beliau kok bertepatan dengan tanggal 1 Juli, di mana dua putra beliau adalah pengabdi masyarakat, abdi negara, menjadi anggota Polri. Jadi saya secara pribadi juga mengucapkan Dirgahayu Bayangkara, Dirgahayu Polri yang ke-79. Mudah-mudahan Polri terus presisi, berprestasi, berdedikasi. Mudah-mudahan ke depan Polri makin jaya, makin tangguh, makin profesional dalam menjaga keamanan, menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, karena malam ini acaranya syukuran, saya ingin mengingatkan kembali, apapun dan berapapun nikmat yang kita dapat dari Allah, wajib kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Karena nikmat-nikmat yang kita dapat itu sesungguhnya bukan hanya bentuk rahmat, bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi nikmat-nikmat yang kita dapat itu sesungguhnya juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat itu sesungguhnya kita diuji oleh Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan, beliau mengungkapkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah anugerah dan karunia dari Tuhanku, karunia dari Allah yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah jadi orang yang kufur. Karena nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau nikmat itu disyukuri? La in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri pasti akan terus ditambah, ditambah, ditambah dan terus ditambah oleh Allah. Tambah nikmat, tambah menenteramkan, tambah membahagiakan. Namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, awas, nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin sengsara makin menderita, makin sengsara makin menderita, namanya jadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, nikmat itu bisa menjadi barokah, tapi nikmat itu juga bisa berubah jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kita syukuri atau kita kufuri. Kalau kita syukuri jadi barokah, tapi kalau kita kufuri, awas, jadi musibah. Nuhun sewu, penjenengan selama ini kira-kira lebih banyak mana, syukur atau kufur? Bener, tolong dijawab yang kompak. Hidup jenengan selama ini kathah pundi, len rimo karo len ngersula? Lebih banyak taat apa sambat? Halo? Coba, duit jenengan menurut jenengan wis cukup nopo tesih kurang? Kurang piro? Ngomong sing cetha. Nah, itu namanya syukur apa kufur? Maka
jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak barokah. Salahkan diri kita sendiri kalau hidup kita nggak bahagia, karena kita kurang pandai bersyukur. Padahal saya yakin semua kita pengen hidupnya bahagia, betul? Nah, barokah itu yang bikin bahagia. Semua orang pengen bahagia. Siapa sih yang pengen menderita? Gak ada. Semua pengen bahagia. Nah, barokah itu yang bikin bahagia. Kalau pengen barokah, kalau pengen bahagia, kuncinya syukur. Perbanyak rasa syukur. Insya Allah hidup kita akan barokah, hidup kita akan bahagia. Dan memang bahagia itu wajib. Kita hidup di dunia ini wajib bahagia. Susah itu nggak boleh. Allah menyatakan la takhaf wa la tahzan. Jadi kita hidup di dunia ini nggak boleh takut, nggak boleh cemas, nggak boleh susah. Apalagi susah soal rezeki, susah perkara dunya, susah perkara duit, haram. Bapak Ibu dan seluruh jamaah, penjenengan misalnya khawatir besok ndak bisa makan, itu dosa besar. Kenapa? Penjenengan sama dengan menghina Allah, meremehkan Allah. Allah udah berjanji akan menjamin rezeki dari semua makhluknya. Allah itu menjamin rezeki seluruh makhluknya. Lah kok sampeyan takut besok ndak makan? Lah kok sampeyan khawatir besok makan apa? Dosa. Kayak penjenengan itu meremehkan Allah. Aku sesuk mangan opo, nyong esuk madyang opo, dosa. Wong gajahnya ora sekolah yo mangan kok. Halo? Loh, apalagi sampean mau berpikir tentang itu, cicak itu. Coba, cicak itu hidupnya nempel di dinding. Dia nggak bisa terbang karena memang nggak punya sayap. Padahal makanannya cicak itu binatang-binatang yang bisa terbang. Nyamuk, laron, kaper. Sementara cicaknya nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Tapi nggak ada ceritanya cicak kena busung lapar. Gak ono cicak kaliren. Kenapa? Ya karena cicak yakin nama Allah, nerimo, dia nggak pernah protes. Ya Allah, engkau pasti salah desain. Wong makananku itu binatang yang punya sayap, bisa terbang semua, aku kok nggak dikasih sayap? Nggak. Halo? Halo? Kita nggak boleh ragu soal rezeki. Makanya hidup ini nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Wajib bahagia. Saking wajibnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Dan mriki azane nggih tasik ndamel hayya 'alal falah napa diganti liyane? Masih nggih? Oh, mbok menawa apa-apa regane larang terus azane dirubah. Hayya 'alal falah itu kan ajakan, seruan, ayo bahagia. Gitu. Kenapa kita harus bahagia? Kita hidup ini disuruh jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa memberi manfaat kepada sesama. Apalagi itu khalus surur, membahagiakan, memasukkan kebahagiaan, membahagiakan saudara, membahagiakan pada wong mukmine. Oh, itu ibadah terbesar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada sesama, membahagiakan sesama. Berarti orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan.
Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan itu hanya orang yang hidupnya bahagia. Nah, kalau hidupnya nggak bahagia, ya mana mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan, betul? Kayak gini loh, yang bisa berbagi duit itu ya hanya orang-orang yang punya duit. Lah nek wong-wong sing orang duit-duit kaya sing ndoprok-ndoprok kono kuwi, ya ora iso bagi-bagi duit, isone malah arep-arep ndum-nduman. Kaya ngene iki mesti wis ana sing arep-arep. Engko Abah Hanza iki bagi-bagi sarung karo duit ora ya. Aja kuwatir wong enek bupati kok. Halo. Jadi orang susah kuwi isone yo ming bagi-bagi kesusahan. Sampeyan nek ora percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti sampeyan katut susah. Disambati wayanan. Mulane aku mau lungguh jejer sampeyan. Wong susah ki isoe bagi-bagi kesusahan. Lek wong bahagia, dia akan selalu berbagi kebahagiaan. Makanya bahagia kuwi hukume wajib. Halo. Nah, bahagia kuwi sampeyan ngrasake tentrem, sampeyan ngrasake nikmat. Makanya saya sering sampaikan, bahagia itu identik dengan nikmat. Cuma sampeyan jangan salah, nikmat itu ndak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Halo? Iki dirungokke apa ora to? Dan saya nggak lama-lama kok, sebentar saja. Saya sudah kangen banget bersolawat bareng dengan kekasihku pelaku ini. Kangen saya. Ya udah lama, udah lumayan lama kita. Oke, saya kasih tahu ya. Nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Kita ya kok orang mudeng ya tidak ngomong ini ki. Ijen, ibu ijen, warga Kebumen kita terkenal ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi yo pinter-pinter. Oke, coba saya kasih tahu ya, saya kasih bukti kalau nikmat dengan enak itu beda. Oke, dijawab pertanyaan saya. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana? Jawabnya kompak sawah, soalnya potonganmu ratau no restoran. Kok iso enak mangan yang tengah sawah ini? Ya kalau bicara enak, ya jelas lebih enak makan di restoran mewah. Harganya aja lebih mahal, menunya spesial, lebih higienis, komplit. Lah sampean kok ngarani enak no tengah sawah? Anjene sampean ora tau mlebu restoran. Kok ngece. Kalau bicara enak para jamaah, jelas enak makan di restoran mewah. Tapi kalau bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Makan di tengah sawah, menunya sederhana, atine ayem tentrem, orang mikir utang. Mbok awake kotor campur lemah, mangane me opo menune, cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Ya sekali-kali bareng untuk dum-duman daging korban kok nikmate ra karuan. Ya wis ming sego karo sambel tok itu. Nikmate ra karuan kok. Turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, segone isih sambele entek, ciduke linet kok ngisor. Campur uget-uget nikmate ra karuan. Loh, meskipun makan di restoran mewah dengan menu lengkap, serba spesial kae, lah nek atine ora tentrem, perkara diuber-uber dioyak-oyak utang. Ya enggak nikmat blas. Lagi ngelek rong sendokan ketiga, keselek perkara kaget ana wong watuk teko mburi gek suarane persis wong sing diutangi. Halo? Jadi nikmat itu nggak harus enak.
Ya Allah, kok ya isih urung paham. Tak kei contoh meneh. Ya wes, tidur di spring bed dengan tidur di pring kriat-kriat, enak mana? Nah, saiki wis iso jawab pisan. Alhamdulillah Ibu Bupati, keluargane jenengan langsung cerdas. Iki enake ngaji bareng karo Abah Anza. Jadi bisa mencerdaskan. Loh, kalau bicara enak ya jelas enak tidur di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut kae. Tapi bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat tidur di pring kriat. Memang tempat tidurnya pring kriat gegerik kecepet, pakune ding serongat kecantol paku, gubrah geteh. Tapi begitu merem, sek, ngimpine budal umroh. Ziarah ning pesareane Kanjeng Nabi ngimpine. Ayo wisata ning kebun kurma, terus mlebu restoran, mangan sate, ngombene es degan, ngelilir iler. Tapi kan nikmat rasane. Ayo meskipun tidurnya di spring bed mentul-mentul mendut-mendut ber-AC, ngipine dioyak-oyak gendruwo, ngipi kelelep, ngipi tiba, gitu loh. Halo? Banter le jawab. Dadi wong sugih karo dadi wong melarat, enak ndi? Sampeyan tahu sugih ya iso jawab. Oke, secara zahir sepertinya enak dadi wong sugih, tapi hakikatnya bisa jadi jauh lebih nikmat dadi wong melarat. Oke. Sampeyan pikir yang sekarang duduknya di panggung ini mesti hidupnya lebih nikmat daripada yang dobrok-dobrok di bawah. Lah wong saya ngatur duduk harus selalu piye ya? Ya jaga posisi, ya jaga sikap macam-macam. Ya aku harus lungguh metengkrang ya ora pantes. Misalnya aku kok lungguh izin ya tak contoh. Ceramah nang kok ambek ngene. Langsung dikomeni Abah Anza Edan mesti saya duduk harus selalu gini ngene. Ya soalnya sak polah tingkah iku disawang, bahkan dinilai sama netizen. Ngono lho. Rumang samu sampai Wakapolda nek alian wis ping 7 sing sembujung sing mereng nengen mereng iwo. Polisi kok geringgingen. Nah kono pijeti kono engko ben ditambahi. Tapi yo bagi loro gayane Habibe mijeti ngene ngerayu. Kita yang di sini masya Allah dipikir jadi bupati enak. Penilaian pertama masyarakat, coba kinerjanya bagusan mana sama bupati yang dulu. Ngono pikirannya masyarakat. Loro jadi bupati, mulanya aku mau jadi bupati. Soalnya orang ngirono sing milih. Aku ngene tak telateni alhamdulillah renes kok. Kowe aja ngono ki iki. Iki alhamdulillah iki sebagiane dhewe-dhewe alhamdulillah. Disyukuri ki. Ngene iki lek tepak ketemu sak majelis ngene iki Kim, kiai ketemu bupati. Kiai nyangoni bupati ora ono perdane. Ora ono. Tapi nek bupati nyangoni kiai wajib hukume. Lah ngono. Biasane barokah Bu biasane. Yuk nggak usah cilik hati, saya juga nggak pernah kecil hati, enggak biasa. Sekarang sepertinya jadi jenderal, jadi bupati itu sekarang kayak mulya modelnya. Angger wong petuk siapa pak, coba naik mobil pintu dibuka no, tas digawakno, sandal ditatakno,
kacamata ile njaluk digawani. Prasaku wonge tambah dhuwur pangkate kok tambah keple to prasaku. Mosok lagi dadi Wakapolda nggawa mak dhewe ra kuat. Ajudan apa bajudan saiki. Ayo. Sto meneng sok nek wis padha sepuhe, ayo padha sepuhe, wis padha-padha purna. Aku wis purna ceramah. Terus beliau Pak Jenderal iki wis purna tugas. Ayo padha-padha pensiune, padha tuwane. Melaku wis padha ra isone. Loh nek aku insyaallah kan sampai tua, Wakapolda sampai tua, nek iki mbuh pinggirku ki aku ra roh. Nek kan wis padha-padha kursi roda. Ayo saiki tak takoni sampean. Padha-padha dikongkon dorong. Sampean milih dorong mantan Wakapolda apa milih dorong kiai? Ya milih kiai kok. Barokai. Dorong iki yo gelem nek diopahi. Ora diopahi yo moh kok. Nek dorong kiai yo rebutan senajan wis tambah sepuh tambah karomah kok. Ya menang to. Sing nyekeli mik kene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini maksud saya mau menyampaikan bahwa nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, kadang-kadang nikmat itu sepertinya menderita, tapi nikmat. Gitu loh. Ayo mbak-mbak khusus mbak-mbak yang sebelah sini diem, mbak-mbak saja. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, tapi rasanya nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku, yo sakit, tapi kamu akan ngerasa nikmat. Saking nikmate nganti siweli lho ora diobati, malah dibeset diambak-ambake nggo kenang-kenangan. Sesuk dikandak-kandake koncone, mbak ki lho mbak dijepit Abah Anza. Sakit tapi terasa nikmat gitu loh. Udah mbak-mbak ibu-ibu, sampean tadi nyampe sini jam berapa? Jam 7, bahkan ada jam 6 udah nyampe sini. Jam 4 ora waras gue sing jam 5 tekan kene gue. Masya Allah, saking cintanya oh. Nah sekarang kalau udah hampir jam 11 berarti kan hampir 6 jam sampean di sini. Ngapunten, saya napa mboten? Ora percaya aku nek ora saya. Mesti capek, mesti saya lungkrah, tapi sampean merasa nikmat karena bisa berjumpa dengan kami, bisa berjumpa dengan idola, kan ngono. Gitu loh. Jujur ya. Saya kalau ditanya, apa itu jadwalnya kayak gitu ya? Sehari 3 rata-rata seperti itu. Jarang libur dari satu kota ke kota yang lain, bahkan sampai ke luar kota, sampai ke luar negeri. Kadang baru turun langsung cabut jadwal lagi. Itu capek apa enggak? Ya saya ngomong capek. Kalau saya bilang nggak capek berarti saya bohong. Ya capek, ya kesel. Tapi meskipun capek, saya seneng. Soalnya aku untuk Astagfirullahaladzim, untuk barokah. Gue sakarepmu. Ya capek, nggak capek gimana kayak ini. Ini juga capek. Bibidin ini Masya Allah, tiap malam pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kalau bilang nggak capek bohong, mesti capek. Tapi insya Allah beliau bahagia, beliau merasakan nikmat karena beliau dapat barokah. Pikiranmu le aja ngono ae pikiranmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kayak gini. Siapa sih yang nggak capek duduk berlama-lama di sini? Tapi kenikmatan yang kita rasakan kan luar biasa, betul? Betul?
Nah sekarang nikmat itu ya jangan hanya di dunia saja, lah rugi kalau nikmat cuma di dunia saja, rugi. Nah kita kepingin nikmat itu dunia sampai akhirat, maka kita diajarkan satu doa yang banyak orang nyebut sebagai doa sapu jagat. Nakal jadi baik dalam majelis kayak gini, tapi kalau kebijakannya bupati bisa merubah, membawa perbaikan untuk sak kabupaten, tepuk tangan untuk bupati. Terus kaya ngene sik gak ditambahi ya kebangetan. Mulane wis menang bupati iki ben kuat mental, harus kuat mental, soalnya kelemahannya perempuan ini biasanya nggak kuat mental. Biasanya pemimpin-pemimpin perempuan itu kelemahannya terlalu sensitif gitu biasanya Bu, tapi bukan kebumen, bukan menang Agus Taman itu tak ewangi sampean di. Loh, ini kebijakan seorang kepala daerah bisa seperti itu, sehingga Nabi menyatakan aku sempat iri kok, yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadat sittina sana. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil, nggak ngapa-ngapain, pokoknya adil dalam memimpin, sehari itu menyamai ibadah sunnah 60 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Siangnya puasa 60 tahun, malamnya tahajud 60 tahun. Itu sehari loh pemimpin. Nah kalau satu masa periode jabatan 5 tahun, berapa itu pahalanya? Coba, wong sehari saja seperti ibadah 60 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Nek ndelok hadis iki sing nomor 1 mlebune swarga bupati. Tapi ojo amin sik. Tapi nek zalim, nek ora adil, sehari sama dengan maksiat 60 tahun. Nek ndelok iki mlebune neraka dhisik dhewe. Ngono lho Bu. Izin Bu, izin. Mesti bareng ngene mikir mesti. Kowe meneng oke kowe. Iku saya nek hari ulang tahun Kebumen aku diundang, kowe njaluk dijak ora? Sama Azahir ya Bu ya, nanti Bu. Kalau ngundang saya sama Azahir ya. Menengok terus sampean jenengan diem ae wis pokoke manut kita. Ya Allah ya Karim. Oke. Sekarang iya. Sekarang yang kedua, terakhir. Yang wes toh. Yang iya. Nah kita minta kebaikan jangan hanya baik untuk diri kita sendiri saja, tapi juga membawa kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Ingat, bukankah kita ini human socially? Ayo tirano bareng-bareng, 1, 2, 3. Wes orang ngerti yo biene pokoknya Bu. Kita ini makhluk sosial. Kita makhluk sosial, kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Betul? Ya Allah. Loh, ini termasuk misi dari Rasulullah SAW juga, perbaikan sosial. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menghapus diskriminasi. Bareng. Sampeyan ki nirokne diskriminasi tok, tak baleni. Menghapus diskriminasi bareng. Sekaligus menghilangkan bentuk kriminalisasi bareng. Oke. Bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kapan-kapan tak terangno nek diundang karo bupatimu. Yo itu loh ayat Quran yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan
Aku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, macam-macam. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Bugis, ada suku Batak, ada suku Arab, ada suku apalagi ya, Cina, ada suku, semuanya lah pokoknya. Nah, tujuannya apa tuh itu? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal, saling menolong, saling membantu, saling mengenal, saling menolong, saling membantu dalam hal apa? Meraih ketakwaan, membangun ketakwaan. Buktinya ayat sesudahnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi nilai kemuliaan di sisi Allah bukan kamu itu jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan, bukan kamu itu berasal dari bangsa mana, kamu berasal dari suku apa, enggak. Tapi yang menjadikan kemuliaan dan standar kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup tanpa pihak lain. Ini mendidik kita agar tidak sombong bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri. Halo, ya Allah ya Karim. Makanya ada yang sehat, ada yang sakit. Ini adalah agar kehidupan manusia, keberlangsungan hidup manusia ini bisa normal. Ada yang pinter, ada yang maaf belum pinter, ada yang jadi murid, ada yang jadi guru, ada rakyat, ada pemimpin, dan semuanya adalah orang-orang penting. Ngapunten. Makanya manusia itu dibikin ada yang pinter, ada yang maaf bodoh. Kenapa? Agar yang pinter mengajari yang bodoh, sing bodoh jadi murid, sing pinter jadi guru. Guru butuh murid, murid butuh guru. Sesungguhnya sama-sama penting. Murid penting, guru juga penting. Lah murid kalau nggak ada gurunya, ya nggak tambah ilmunya, nggak ada yang ngajar. Guru kalau nggak ada muridnya, ya nggak disebut guru. Maka guru jangan pernah menggoblok-goblokan murid. Murid diulang angel kok, oh murid goblok, diulang plonga-plongo. Jare muridé, Pak, sampean iso dadi guru ya mergo aku goblok iki lho, Pak. Lah nek aku ora goblok sampean ora dadi guru. Dadi sampean entuk bayarane barokah aku sing goblok. Niki malah sing goblok iki gurune. Halo. Warga penting, bupati ya penting. Masyarakat tok Kebumen ora ana bupatine. Iya ora iso mlaku. Padha karo sepur ora enek ndase. Apa maneh bupati tok ora duwe warga. Bupati ngipi. Halo. Kayak gini loh, kayak gini. Semuanya orang penting, semuanya penting. Ngapunten penting. Kalau tanpa pihak lain nggak bisa. Sehebat-hebatnya Habib yang ganteng, yang suaranya jos, gandos, kotos sampai jeblos. Suaranya, powernya top, merdu, syahdu, goyahnya, nggak ada duanya. Tapi nek dewean ora dibantu karo Hakim CS. Pedhot tintil-intile. Ya coba ngon solawatan ijen ora usah dibantu karo kuwi. Ngene. Geblak. Ini penting semua ini, makanya yang hadir di sini semuanya orang-orang penting. Pak Wakapolda penting, Ibu Bupati penting, semuanya yang hadir di sini di atas panggung undangan penting semua. Jenengan semua penting, tukang son penting. Terima kasih, Sone keren, tepuk tangan untuk tukang Sone. Penting, tukang son penting. Ora enek Sone, aku dikon nyeramai wong sak lapangan. Ucul lilatku. Makasih tukang son. Tukang lampu, penting. Iki umpama ora enek lampune, kaya selawatan no kuburan. Keamanan penting, terima kasih. Keamanan, terima kasih ya, ngawal saya, ngawal Habibidin. Makasih juga Pak Wakapolda. Saya bisa nyampe sini ya karena saya sering sampaikan nanti Kiai masuk surga itu yang ngawal polisi. Terima kasih. Dihantar sama polisi, habis ngantar polisinya keluar lagi.
Maksudnya untuk jemput kiai yang lain dikawal lagi gitu loh. Iya dijak kok kena nambahi. Dijak Pak Jenderal, tenang dijak pokoknya. Ya keluar lagi jemput yang lain gitu loh maksudnya. Penting, semuanya penting. Jenengan yang hadir di sini semuanya orang-orang penting. Saya membayangkan kok, andaikan tanpa jenengan, gak ada jenengan, saya ceramah sendirian di sini. Insya Allah gendeng saya. Jadi ternyata sampean itu menyelamatkan saya dari kegendengan. Oh ternyata semua yang di dunia ini penting. Wong loro, wong gerengi koyoke kan ora ana kanggone koyoke. Wong loro ternyata penting. Orang gereng, orang sakit itu ternyata penting. Karena adanya orang sakit sehingga terus ono sekolahan kesehatan, ono politeknik kesehatan, ono fakultas kedokteran, terus ono pabrik farmasi yang memperkerjakan berapa juta manusia. Loh, itu ya barokah wong loro. Jadi wong loro ternyata penting. Malah dokter-dokter itu ekonominya meningkat yuk barokah wong loro. Dokter bangun omah apik kuwi urunane wong gereng kuwi. Yo iki sakjane yo saru diomongno, tapi kenyataane ngono. Sing paling nemen iki dokter sing dinase ning rumah sakit jiwa. Lha kuwi tuku mobil kae tibake subsidine wong edan. Aslinya kan ngono. Lho kalau sampean ki angger gelem duwe prinsip ngene kok akhire urip iki ora sombong. Lho kenapa sih kok sosial dipentingno? Jangan lupa ya, semua ibadah ritual itu mengandung nilai sosial. Salat ibadah ritual. Ya, lihat tujuan utamanya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita disuruh salat agar perbuatan keji, perbuatan mungkar hilang semua. Berarti apik karo wong. Puasa mana nilai sosialnya? Lho dengan menanggung lapar, haus, kita akan merasakan deritanya jadi orang nggak punya. Kayak gini ya jadi orang miskin, sehingga tumbuh kepekaan sosial, akhirnya welas karo wong sing randuwe, dan seterusnya. Udah, ini saja dulu yang saya sampaikan karena udah jam 11:30. Saya pengen izin Pak Jenderal sebentar berbagi. Kita tahu Pak Jenderal ini mesti hari-hari ini aktivitasnya sangat padat. Ini hari Bayangkara, terlebih tugas beliau yang luar biasa, termasuk Ibu Bupati yang dengan terpaksa nunggui kami sampai acara selesai. Ya semuanya memang harus dipaksa Ibu, semuanya. Kalau nggak dipaksa itu mau sholat tahajud, kalau nggak terpaksa nggak jadi sholat. Wong jenengan jadi bupati aja dipaksa masyarakat kok. Kalau nggak dipaksa ya nggak jadi bupati jenengan. Gitu loh. Memang kita untuk menjadi baik itu kadang-kadang harus dipaksa. Terima kasih Ibu kerso nderekaken majelis ini sampai selesai, Pak, dan semuanya tamu undangan semuanya matur suwun mau membersamai kita. Coba ini tadi ada yang izin, jangan bubar dulu, kita belum doa sayang. Oke, satu Anzamania, satu Zahirmania. Ayo coba. Nah itu yang bawa fotonya Habibidin berdiri. Ayo kasih hadiah. Ayo, sama itu yang bawa poster tulisan itu, perwakilannya berdiri. Tolong dikasih mic. Yang Zahirmania dulu. Izin Gus, ngapunten. Yuk, salam Rien, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Tati. Bu Tati, alamat? Cilacap. Loh. Jauh ya dari Cilacap. Dekat. Ya Allah ya Karim, ya deket-deket. Karena kalau cinta itu yang jauh terasa dekat. Betul. Apalagi yang sekarang fotonya sedang dipeluk itu. Deket banget. Gimana rasanya meluk fotonya dia? Ya Allah. Itu baru fotonya. Emang ngefans sama beliau? Banget. Ngomongnya banget ya orang biasa banget.
Mulai kapan? Sudah lama. Coba Bu Tati, yang bikin Bu Tati ngefans sama beliau itu apa? Karisma. Karisma. Terus Emang iya, satu karismanya luar biasa. Terus insya Allah besok kalau di akhirat minta digandeng. kena kata genah no banyak. Wong lemumu sakmono kok njaluk digandeng iki lho. Jenengan ke enake kok moro-moro njaluk digandeng iki lho. Enake njaluk digandeng. Lah saiki nek Habib iki gandengi Zahir Mania sak Indonesia siji ya ora rampung-rampung ya dikomando ae wis. Zahir Mania siap ngumpul. Sing mimpin Hakim iki lho sing lemu iki lho. Kok genah men pengen digandeng wong aku rong karuan digandeng kok. Yo ora apa-apa, mudah-mudahan digandeng. Amin, ya Allah. Masuk barisannya, ngoten maksudnya. Terus lagi, berarti tiap hari dengerin sholawatannya beliau. Kalau kemana-mana ke Kendal be saya datang Bu. Ke Kendal baik datang ya. Nggih. Masya Allah. Channel YouTube-nya namanya apa? Apa ya? Ketoro, ora subscribe gue. Majelis Az-Zahir. Nah, Majelis Az-Zahir udah subscribe? Sudah. Subscribernya berapa jumlahnya saiki? Berapa ya? Ayo berapa? 1 juta, 4 apa ya? 1,4 sekian. Akeh nggonku wis 3, ya udah ya kan jenengan ngefans sama beliau ya toh, berarti kudu hafal sholawat yang seperti beliau gitu loh. Tiap hari dengerin sholawatannya. Insya Allah. Pokoknya kalau ada Az-Zahir di mana bisa dijangkau mesti jenengan datang Insya Allah. bersama keluarga, Sama bojo suami. sama bojo. Sampai ngono ku meluk fotonya dia ada bojone ngono ku terus piye? Ya udah, itu mau dikasihkan Habibe apa memang hanya sekedar jenengan bawa kemana-mana itu fotonya? Dibawa kemana-mana. Oh, tak pikir mau dikasihkan. Berarti itu memang dibawa kemana-mana ya? Nggih. Berarti di setiap majelis Az-Zahir jenengan selalu bawa poster itu? Bawa. Rodok luwung iki, asli rodok luwung. Ya udah, wes udah sekarang sholawat. Ayo. Jelek ya? Wong Zahir Mania kok sholawatannya jelek iki lho. Bagus, wes. Bismillah. Ayo. Rokat. Raket. Ayo Bu Tati, ayo Bu Tati. Ayo. Grogi banget. Ya Allah. Orang kalau cinta itu seperti itu memang. Sampai nggak bisa berkata-kata, mau sholawatan dari roket. Ayo Bu Tati, dikit aja enggak apa-apa, ayo dikit aja, ayo. Roya sangkan alibait kadal pada sekolah. Halah iki diterusno kaya alif iki suwe-suwe sholawatane kok. Habibi. Nggih. Fahdaya kalbu warifkan. Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah ya Karim, udah cukup. Nah gini loh, orang sholawati kadang-kadang kalimatnya salah, tapi penghayatannya luar biasa. Contohnya beliau ini, lagi sing, masya Allah, sing Luki, sing Afi, Salim, ora iso kok sholawatan karo nangis, ora iso kok, ora iso. Kecuali nek berarti celatu bojone. Lagi ibu lagi, padahal beliau maaf lafate kirang pas, tapi karena penghayatan nangis. Masya Allah, oh karo bayangno poster sing dipeluk kuwi. Ya udah,
sekarang udah. Mau sarung? Banget. Kok banget, sarungnya cap apa? Mangga. Masya Allah loh, ini loh dari Pak Wakapolda. Yo sekarang tahu Pak Wakapolda jenengan? Nggih. Sing pundi piyantune? Bu, Sing pundi? ini pas sebelah ibu nih. Pas sebelah ibu. Ganteng boten Pak Wakapolda? Ganteng. Yo ganteng iya. Pak Wakapolda maringi penjenengan Rp500.000. Tepuk tangan untuk Pak Wakapolda. Berkah Pak Wakapolda. Dongake ibu Hajah Romlah didongake. Ayo. Supaya ibu supaya Amin. sehat terus, Amin, panjang amin. umur, Amin, amin. murah rezeki, Amin, Masya Allah. bahagia dunia akhirat. Amin. Ayo sarungnya cap apa? Mangga. Katanya ngefans sama Habib Bidin, kok tahu sarung cap mangga? Kan saya juga ngefans Abah. Ngefans aku juga. Tapi aku kalah, buktinya yang dipeluk itu fotomu, bukan fotoku. Ya udah, itu sarungnya kasih sarungnya. Sama ada 500.000 ajudan. Alhamdulillah. Nah, tolong ajudan di bawah saja langsung. Nanti masih ada yang lain ini. Bawa duit, ojo mek 500 tambahi. Nah, tolong. Nah, mana sarungnya? Nah, itu. Terima Nah, kasih. kata-kata dulu, kata-kata. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya cap Abah Anza. Kok iso cap Abah Anza gitu? Ya udah, memang sarung mangga yang Anza series itu ada fotonya saya. Itu maksudnya gitu. Tuh lihat ada foto saya enggak? Coba dibuka. Ada enggak? Oh. Ada, nggih. Comel. Tapi masih kalah ganteng jauh sama yang kamu peluk itu. Itu terus sama itu ada tambahan lagi songkok, itu songkok Anza. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Sama-sama. Sehat selalu. Ibu juga ngefans sama aku. Ngefans. Ngefans apa? Berarti juga sering dengerin ceramahnya aku. Sering waktu belum. Dulu, sekarang berarti udah nggak pernah. Oh, sekarang udah nggak pernah berarti. Maksudnya dari dulu, Pak. Oh, ini gara-gara kamu. Oh, dari dulu. Yeah. Ya sama. Ini beliau Ibu Hajah Romlah ini juga. Jadi beliau Ibu Hajah Romlah ini, pokoknya hampir tiap hari dengerin sholawat Habibidin bersama Az-Zahir, dan insya Allah juga dengerin saya juga gitu, nggih. Malah lebih dulu ngefans ke aku daripada ke dia. Asli. Makanya kemarin waktu beliau rawuh ke Bojonegoro minta saya ngaji lagi. Ini juga permintaan almarhum. Terus bareng sama Az-Zahir, saya gini sama Pak Lurah itu tak bilangi, Pak Lurah, ya pokoknya Wakapolda ini kon nelpon dhewe nggone Habibe, aku mau kon ngaturi Habibe, mau ben kon nelpon dhewe. Kon nek nelpon dhewe kan urusannya karo Wakapolda, ora karo aku, segala sesuatunya. Maksudnya kesepakatan hari itu loh Pak Jendral. Oke, matur suwun Ibu, terima kasih. Salam ke keluarga nggih. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ganti satunya tadi, mana perwakilan yang ditunjuk? Habib jenengan saniki sing nangleti gantian. Lo kan yang Zahir mania saya, sekarang yang Anza mania jenengan. Ayo ganti. Ayo monggo kok. Nah. Ya. Wis mane perintah aku. Nggih lah, wani lah. Mulai. Nggih. Monggo niki kula disuruh Abah Anza. Mana mic-nya? Nggih niku. Yang tadi bawa poster, tulisannya apa posternya itu? Kami pecinta pengajian Abah Anza. Dari grup Rebana Gabungan Kecamatan Klirong, Alian dan Bulus Pesantren. Masya Allah. Salam Rin Bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Mulyanti dari Kecamatan Klirong. Siapa namanya? Teguh Mulyanti. Teguh Mulyanti. JP. Teguh itu betul jenenge wong lanang. Aslinya Teguh Mulyanto. Ibu Teguh Mulyanti. JP. Saking putih wau. Saking Kecamatan Klirong, desanipun Karanggelonggong. Oke, Masya Allah. Niku kesini berapa rombongan? Berapa orang?
Banyak dari Jamiyah Sholawat Az-Zuhrufiyah Karanglonggong. Jamiyah Sholawat apa? Jamiyah Sholawat Az-Zuhrufiyah. Zuhrufiyah. Sama? Sama Darussalam. Jatimulyo. Dua grup Sini. berbana ya? Dua grup berbana jadi satu. 3. Oh 3. Iya, terus dari Sifaul Qulub Sifat. Bulus Pesantren. Masya Allah. Jam pinten waktu mriki? Jam sekawan, Bib. Jam sekawan. Nggih. Pun lenggak teng mriku. Gelar-gelar niki salat maghribipun wonten lokasi mriki. Sholat maghrib di sini. Nggih. Masya Allah. Fan-nya Abah Anza. Alhamdulillah nggih. Kami ngefan banget semalam juga sambil masak, kami sambil mendengarkan taziah dari beliau. Dipun kancani Abah masak sampai pagi. Wah. Makasih. Iya. Sama-sama, Bukan, Bang. beliau itu jamaah sholawat loh, jamiah sholawat loh, jamiah sholawat ngefannya sama Abah Anza, yang tadi jamaah pengajian ngefannya sama Habibidin. Ini bukti bahwa kami ini memang sehati, ngaji dan sholawat itu memang jadi satu gitu loh maksudnya. Betul. Enggak ngefans sama Bibidin juga enggak ya? Apa? Ngefan juga. Oh, fotonya cuma Abah Anza. Tadi juga cuma fotonya Habibidin, aku nggak protes. Saya nggak protes, saya cuma tanya. Kan itu jadi jamnya sholawat, masa orang ngefans bareng aku? Udah dibilangin ngefan gitu. Ngefan kan Bu nggih, ngefan nggih. Ngefan nggih. Kami Oh, juga ngefan. sering membawakan lagu-lagunya Zahir juga. Alhamdulillah. Sejak kapan ngefans sama Abah Anza? Kami sudah lama, Bang. Berapa tahun? Ya, hampir setiap majelisnya Abah, kalau yang di Kabupaten Kebumen kami ngikut, tapi Allah belum menghendaki untuk bersolawat bersama Abah gitu. Sebetulnya pengen duet bersama Abah. Ikuti via YouTube ya tiap hari ya. J. Yang paling disukai dari Abah Anza apa? Tauziahnya. Karena tauziahnya itu setiap kami mendengarkan tauziah dari beliau itu kami tidak sepaneng. Jadi ya alhamdulillah ilmunya dari beliau mudah masuk ke kita. Masya Allah, alhamdulillah. Sama seperti saya. Saya makanya ngefans sama beliau tuh karena ceramahnya tuh bisa memotivasi saya dan Az-Zahir dengan ceramah-ceramah. Makasih. Iya, sama-sama. Saya mau tanya. Iya betul. Ngefans Abah Anza sejak tahun berapa? Sudah lama. Bu, ini nanti judulnya waktu masih jemburis, waktu masih kayak orang cacingan gitu loh maksudnya. Aku ngerti arahnya wesan. ngerti arahnya. Mesti nanti ibu akan ditanya gini, pernah nonton videonya waktu tahun 2008? Mesti ngono. Mesti aku tadi kok ya lupa sama Bu Tati tadi kok nggak tanya. Tanya pernah nonton Habibidin yang tahun 2007 apa enggak? Tadi kok ya lupa, nggak tak tanya. Beliau ini selalu begitu. Saya tuh husnul. Saya tuh apa? Nggak pernah akan menjatuhkan beliau, enggak. Mau tanya, ngefans Abah Anza sejak tahun berapa? Ya sekitar sering di Kebumen itu sekitar tahun berapa ya? 2015-an apa yang itu? Oh, dari 2015. Yes. Berarti memang sudah penggemar udah lama ya? Setia, karena setiap sore juga sebelum kita kegiatan juga muter YouTube-nya Abah, walaupun yang cuman sepintas yang sedikit-sedikit itu, termasuk salawatnya Abah Anza yang selalu terngiang dan selalu di hatiku. Ya. Apa salawatnya Abah Anza, Pak? Coba. Iya, yang seperti ini ya Pak. Coba. Tapi nanti kalau nggak bagus mohon maaf. Ya coba kayak apa? Kalau nggak bagus nggak apa-apa, Yang mana? jangan kan bukan anggota Az-Zahir kan. Ya wis apa yang kayak mana? Sholawat yang mana? Sholawat yang mana coba. Coba. Seiki zaman wis akhir, Saiki zaman wis akhir. akeh wong kang loro pikir. Akeh hampir Zahir Mania ki loro pikir. Lah ora loro pikir piye wong fotone dipeluk-peluk ngono kuwi. Oke, lanjut. Terus lanjut. Yen gak ditambani zikir, akhire akalen jungkir. Yen gak ditambani zikir, akhire akalen jungkir. Saiki
zaman wis akhir akeh wong kang lorong pikir yen gak ditambani zikir akhire akal jungkir. Nah ngono asline aku mek gatokno kuwi. Terima kasih Abah, ini Sama-sama. manfaat sekali. Solawatnya selalu saya kalau di Iya, muslimat saya pakai untuk singiran dan selawat. Ngaten nggih? Masya Allah. Nggih termasuk ini lah. Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman. Karanganku dhewe asli karanganku iku Iya. game sak nadane sak apa-apane. Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman yen gak ditambani Quran iso edan tenan. Dan tenanan. Ngono ya wis matur suwun Ibu Tom. Insyaallah. Top. Terima kasih. Ibu mengingatkan kembali. Ternyata suara jenengan bagus Bu, Masya Allah. Tepuk tangan Alhamdulillah, untuk mugi wakit kesawaban berkahipun Habib kali Az-Zahir kali Amin. Abah Anza Amin. dalam bersolawat kami tetap Amin, bisa amin. berkembang di Kabupaten Kebumen Amin khususnya. amin 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 Masya Allah. Ibu matur suwun. Bu, pokoknya situasi apapun, dalam keadaan apapun, tetap semangat mensiarkan solawat. Insya Allah. Insya Allah solawat yang akan menjadi Insya Allah. wasilah kita Amin, amin. untuk mendapat syafaat dari Rasulullah Oke. SAW. Amin, Yes. amin, ya Rabbi. Ibu, ayo siapa nama Bupati Kebumen? Ayo. Ibu Lilis Nuryani, Ibu Hajah Lilis Nuryani. Nah, diulang Piyunge dewek, diulang nama Bupati Kebumen. Ibu Hajah Lilis Nuryani. Halo Bu Hajah. Ya Allah. Alhamdulillah, Bu Hajah masih ingat saya. Oke, Masya Allah. Bu, Ibu ke dewek. Piyunge dewek. Oh, biyunge dewek. Nggih. Bu, jenengan satu rombongan majelis, Nggih. hadrohnya jenengan Nggih. dapat hadiah dari Ibu Bupati 1 juta. Tepuk tangan. Alhamdulillah, amin. Subhanallah. Terus, Subhanallah, belum lagi, la ilaha illallah, belum Allahu dari Akbar. Bapak Wakapolda ditambahi 500.000. Alhamdulillah, Masya Allah. subhanallah. Jazakumullah, kami ucapkan kepada beliau, mudah-mudahan beliau sehat, Ya Allah, iki ketoke tim sukses panjang iki. umur semuanya. Asli tim sukses. Ya Rabbal Alamin. Asli tim sukses iki. Asli tim sukses iki. Langsung oleh uang pembinaan. Langsung dari Ibu Bupati 1 juta, Bapak Kapolda 500.000. Alhamdulillah, subhanallah, Tak subhanallah. tambahi lagi, saya dan Habibidin 500 ribuan berarti 1 juta. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Berapa rombongan jenengan Bu? 3 rombongan. Totalnya berapa orangnya? Totalnya sekitar 15 15 orang. 15. Dari kami perwakilan dari Jamiah Sholawat, karena ya cuman bisa menghadirkan perwakilannya saja. Itu berarti untuk membesarkan majelis sholawat panjenengan totalnya semua 2,5 juta. Subhanallah, ya Allah. Subhanallah. Terima Semakin kasih. berkembang majelis jenengan semakin berkembang itu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nanti datang ya kalau saya dan Habibidin diundang sama Bupati, datang ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Segera agendakan. Ya. Nggih. Insya Allah tanggal 28 bisa enggak? 28 Agustus. Langsung jalan. Nanti diatur dulu Bu agendanya. Lu jangan langsung 28 Agustus toh Bu. Kita butuh musyawarah dulu. Bu, musyawarah dulu Ibu. Langsung 28 Agustus sih. Tembak di tempat. Sik bebek di anu dulu. Bodoh, aku juga terus jadwal. Kowe aja kosong-kosong ae Ki. Kosong ae. Belum Ibu nggih nanti diinformasi Bu. Ya Allah, langsung nih. Ibu sudah juga dapat sarung mangga Sudah dan sambut. songkok Sambut. merek apa nih? Nggih. Songkoknya Anza, songkok Anza. Songkok Anza. Ayo kata-kata sarung mangga, sarung mangga. Sarung cap mangga, sarungnya untuk ibadah, mangganya gandul-gandul. Ngono tim suksesnya Bupati ngono kuwi. Alhamdulillah, yuk kompak insya Allah ini jamaah pengajian, jamaah sholawat, ibu-ibu muslimat kompak
derek komando Ibu Bupati. Terima kasih Ibu. Titip Ibu, titip majelis-majelis sholawat, majelis-majelis majelis-majelis pengajian, Majelis zikir, majelis taklim. majelis zikir, majelis taklim, muslimatan, titip Ibu. Nggih Ibu, titip Ibu, matur suwun Ibu. Bu, matur nuwun. Siap, mugi tambah sukses, tambah berkembang majelis sholat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Terima kasih amin. doanya dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wahiron wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun seluruh jamaah termasuk Duh, saya sebenarnya sih masih pengen lanjut, tapi ngapunten, ini waktunya udah hampir jam 12, kita belum mahalul qiyam. Terus ini ya Ibu Bupati banyak kegiatan, besok banyak tugas, terus Pak Wakapolda juga. Ini masih kangen, kita masih beberapa lagu. Lanang. Lanang bah. Lanang bah. Oh ini instruksi perintah dari Pak Wakapolda dikasih, itu yang bawa buket 2 itu boleh berdiri, nggih. Lanang Monggo. bah. Yang bawa buket 2 itu, oke. Mic-nya mahfuz. Oke. Yuk salam dulu Ibu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya? Nama saya Nurul Bu Nurul. Alamatnya? Purbalingga. Jauh bawa Kapolda ini, Purbalingga. Ngapak ya? Orang ngapak, orang kepenak. Orang usah guyon nyonge kencot. Podo bang. Rika ya kencot. Nggih. Berarti nyonge kencot-kencotan, nyonge kencot, Rika kencot. Sama-sama kencot. Mengapak, mengapak. Bu Nurul, nggih. Ini instruksi dari Pak Wakapolda. Bu Nurul. Karena ini hari Bayangkara, hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79, boleh diucapkan dulu, ucapkan selamat untuk Polri. Dari ini kan hari ulang tahun Bayangkara, ulang tahunnya Polri. Ibu kasih ucapan selamat dulu, ya. Selamat buat Kapolri. Selamat hari ulang tahun Selamat hari ulang tahun Bayangkari Kara yang ke-79. yang ke-79. Nah, terus didoakan. Semoga sukses, makin jaya. Oke, itu yang di bawah itu buket itu fotonya siapa? Fotonya Habibidin sama Abah Anza. Ah, Terima ya Bib, Pak. Siap, saya terima. siap. Terima kasih. Saya terima dengan senang hati. Saya juga Saya tadi kesini jam 10 Pak. nggak nanya. Berarti tujuannya ke sini cuma mau ngasih buket ke kami. Enggak. Terus apa? Gelar tikar tadi. Oh, tujuannya ke sini mau gelar tikar. Salawatan. Bu Nurul ya Allah, pengajian. salawatan sama pengajian. Sama suami nggih? Boten kali lilik kek. Kalian lilik kek. Lah bojone Rika nang ndi? Tinggal. Hah? Tinggal. Titik. Ditinggal nang ndi bojone Rika? Hah? Ke Purbalingga. Oh, tak pikir ditinggal mana. Purbalingganya mana Purbalingganya? Purbalingganya ke Jobong. Purbalingga. Mana? Ke Jobong. Kecukup. Kecuk. Kecamatan ke Jobong. Nggih, 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 nggih. Oh iya ya, aku nggak ngerti. Cerita gila Pak. Si Mene numpak naik apa ke Mene? Habis Bib. Si bisa anjuk Mene. Ngebis Mene. Nggih. Oh, jam pira sing Purbalingga. Mangkate jam pira mau? Jam 6 Jam 6 Pagi. pagi. Jam 6 pagi yo. Pulangnya besok. Berarti nginep ngene. Rika ne arep nginep nang kene. Iya. Balik ngesuk kok. Ya. Ngesok lagi balik nang Purbalingga. Masya Allah. Soalnya saya terakhir di Purbalingga di alun-alun ya. Ya di alun-alun. 1 tahun yang lalu. Waktu di Purbalingga saya nginep di hotel Bib. Maksudnya anu pulangnya takut. Oh, emang rumahnya jauh dari alun-alun. Jauh dari alun-alun jauh. Purbalingganya dekat sini berarti.
dekat perbatasan sama ke arah Kebumen ya? Iya. Purbalinggane desa. Leso. Tapi wajahnya wajah kota kok. Alhamdulillah. Itu bawa buket, satu foto Habibidin, satu foto Abah Hanza. Iya, betul. Berarti emang sudah lama ngefans sama kita berdua. Oh, jelas. Kalau saya lagi sepanggung sama Az-Zahir sama Habibidin itu perasaannya gimana? Ya Allah, senang banget, kepengen banget nonton, makanya tadi berangkat kasih, kepengen di depan, Bah. Ya Alhamdulillah. Berarti itu kan ditakdir Alhamdulillah keturutan di depan. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Lah. Ya Allah. Oke, siap. Dapat sarung nggak, Pak? Dapat sarung, ya. Nah, Sama duit dari Pak Wakapolda itu. Terima kasih ke Pak Wakapolda dulu. Ayo. Buat Habib satu, buat Abah Hanza satu. lewat atas. Iya. Bu, Mbak bilang matur nuwun sama matur nuwun dulu sama Pak Wakapolda. Pak Kapolda atas hadiahnya sama Abah Hanza yang sudah ngasih sarung mangga. Ayo. Terima kasih Bapak Kapolda. Semoga Kapolda. Iya. Ya insya Allah nanti kedepannya jadi Kapolda. Amin. Amin. Terus semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Bon. Pun. Sekarang matur nuwun, Abah Hanza sudah ngasih sarung. Terima kasih Abah Hanza sudah ngasih sarung cap mangga. Kata-kata. Sarung cap mangga, sarungnya mendunia, mangganya. Mangganya urwoy. Matur suwun Ibu, makasih nggih. Makasih semuanya. Yuk kita sholawatan lagi. Kita sholawatan beberapa qasidah. Kemudian nanti kita mahalul qiyam, intinya doa. Tolong jangan bubar dulu sebelum kita sama-sama nanti berdoa, nggih. Mohon dengan sangat kepada seluruh jamaah untuk mengikuti majelis ini sampai purna nanti. Saya segala kesalahan kekhilafan mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik alaihi.